mengarah ke sana terus kita suara mereka sedikit paling atas. Tes tambah lagi, tambah tes dah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'il masyayikhil kiram wa ila mursyidina wa murabbina bi amrin walil khadili wa ila ustadzina Muhammad amin haram wa ila syekhina Muhammad walil khadili wa ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa ila alamati Syekh Ahmad An-Nahrawi wa ila Imam Syafi'i wa ila Imam Al-Ash'ari wa ila jami'il masyayikhil kiram khususan alladzina kanu fi hadzal kitab syai'un lillahi lahum al-Fatihah wa rahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatur rabi'atu asyarata al-wajibatu lahu ta'ala kaunu ta'ala qadiran wa huwa sifatul lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil qudrati lakinnaha lazimatun lil qudrati wa huwa amrun i'tibariyun laisa lahu tahaqqukun fi kharijil a'yani wala fi kharijil adhani bal lahu tahaqqukun fi nafsihi wa fi dhihni faqat walaysa halan li anna al-haqqa annahu la halan ay la wasiqata bainal wujudi wal adami wal farqu bainal hali 'ala al-qawli bihi wa bainal amri al-i'tibari anna al-hala lahu tahaqqukun fil khariji 'ani dhihni wal amru al-i'tibariyya lahu tahaqqukun fi dhihni wa fi nafsihi wad dalilu 'ala thubuti qawli ta'ala qadiran huwa dalilu 'ala thubutil qudrati wa idza thubita lahu ta'ala qawlu qadiran istahala 'alaihi qawlu ta'ala 'ajizan alladhi huwa jiddu qawli qadiran. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatur rabi'ata asyarata al-wajibatu lahu ta'ala. Sifat ke-14 yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah kaunu Ta'ala qadiran, keadaan zat Allah Ta'ala itu qadiran, itu yang maha kuasa. Keadaan zat Allah Ta'ala itu yang maha kuasa. Wa huwa dan kaunu Ta'ala qadiran, keadaan Allah, keadaan zat Allah Ta'ala yang maha kuasa adalah sifatun lahu Ta'ala, adalah satu sifat bagi Allah Ta'ala azaliyatun yang dibangsakan kepada azali mughayyiratun lil qudrati yang berbeda bagi sifat qudrah lakinnaha lazimatun lil qudrati akan tetapi sifat ini artinya kaunu ta'ala qadiran dia merupakan lazim bagi siapa? Lazim lil qudrati, lazim bagi sifat qudrah dengan makna apabila ada sifat qudrah pada zat Allah Ta'ala maka pasti keadaan Allah Ta'ala, keadaan zat Allah Ta'ala itu maha kuasa. Nah, jadi sifat ke-14 yang wajib kita iktikadkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sifat ke-14 adalah kaunu ta'ala qadirun, keadaan. Keadaan Allah Ta'ala itu maha kuasa. Jadi kalau sebelumnya kita meyakini ada sifat qudrah bagi zat Allah Ta'ala, maka sekarang kita juga wajib meyakini ada keadaan yang maha kuasa bagi zat Allah Ta'ala. Jadi kalau sebelumnya kita meyakini Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa, maka kita pun wajib meyakini bahwa keadaan Allah Ta'ala, keadaan zat Allah Ta'ala itu maha kuasa. Artinya sekalipun terdengar mirip, terdengar persis, kayaknya mirip, ini kayaknya sama. Kalau sebelumnya kita meyakini ada sifat kuasa pada Allah, kalau sekarang wajib kita meyakini ada keadaan yang maha kuasa bagi zat Allah Ta'ala. Kayaknya mirip, tapi kata para ulama tauhid akidah itu nggak sama, itu berbeda. Jadi sifat kuasa dan berkeadaan kuasa itu beda kata para ulama. Bersifat kuasa dan berkeadaan maha kuasa itu beda. Bersifat ilmu dan berkeadaan alim itu beda. Bersifat kemauan dan berkeadaan berkemauan itu berbeda. Itu pandangan para ulama para ulama tauhid akidah. Jadi beda. Kita bisa saja memiliki sifat kuasa. Kita bisa saja memiliki sifat kuasa. Tapi kalau pada Allah Ta'ala, kalau bagi Allah Ta'ala sudah pasti jika Anda bersifat kuasa, sudah pasti Anda itu berkeadaan maha kuasa. Sudah pasti Anda itu berkeadaan kuasa. Tapi makhluk tidak seperti itu. Makhluk tidak seperti itu. Kalau makhluk dia punya sifat kuasa, tetapi tidak selamanya makhluk itu berkeadaan berkuasa. Dia punya sifat kuasa. Kita punya sifat kuasa, artinya Allah telah menciptakan sifat kuasa. Tapi ternyata kadang-kadang kita tidak berkeadaan kuasa. Allah ada memberikan, Allah menciptakan sifat mampu pada tangan kita. Tapi kadang-kadang tangan ini tidak mampu kita angkat. Terkadang tangan ini tidak mampu kita angkat. Berarti pada saat itu tidak ada keadaan berkuasa pada diri kita, tapi sifat kuasa itu ada. Allah sudah menciptakan ilmu pada kita, tetapi kadang-kadang kita tidak mengetahui sesuatu. Berarti pada waktu itu Allah tidak menciptakan keadaan mengetahui pada diri kita. Padahal sifat ilmu itu sudah Allah ciptakan pada diri kita. Allah menciptakan sifat kehendak, berkemauan pada diri kita. Tapi kadang-kadang kita tidak berkeadaan menginginkan sesuatu. Jadi ada orang lagi duduk, kira-kira kemauan Anda hari ini apa? Enggak ada. Berarti dia sedang tidak berkeadaan berkemauan. Lantas apakah tidak ada sifat iradah pada orang tersebut? Ada. Ada sifat iradah pada orang itu. Maka di sini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda diri kita dengan Allah Taala. Kalau kita sudah diberikan sifat kuasa, tapi ternyata kita tidak berkeadaan, kadang-kadang kita tidak berkeadaan kuasa. Kita sudah diberikan sifat iradah, keinginan, tapi kadang-kadang kita tidak berkeadaan berkeinginan atau menginginkan sesuatu. Kita sudah diberikan ilmu, tapi ternyata kadang-kadang kita tidak berkeadaan mengetahui sesuatu. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak hanya bersifat kuasa, Allah Ta'ala juga berkeadaan kuasa.
Jadi tidak hanya bersifat kuasa, Allah juga berkeadaan kuasa. Dah. Jadi beda ya. Kalau kita ada sifat kuasa, tapi kadang-kadang kita tidak berkeadaan kuasa. Kalau Allah Ta'ala punya sifat kuasa, dan Allah Ta'ala itu selalu berkeadaan kuasa. Dah. Ya, maksud. Nah, jadi itu dulu. Jadi kita paham. Karena tadi dikatakan bahwa sifat kuasa dan berkeadaan kuasa itu berbeda. Bedanya gimana? Makanya kita bikin contoh tadi ya. Manusia dia punya sifat kuasa, tapi tidak selamanya dia itu berkeadaan kuasa. Dah. Saya diciptakan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Dah. Saat ini saya bisa mengangkat spidol. Dah. Tapi satu saat Allah cabut keadaan itu dari saya, sehingga saya tidak mampu untuk mengangkat spidol ini. Nah, lantas apakah pada waktu itu sifat kuasa dicabut oleh Allah Ta'ala? Enggak. Sifat kuasa itu masih ada pada diri kita, cuma keadaan ya, keadaan mampu mengangkat spidol itu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan itu. Berarti kan dua sifat ini berbeda ya. Ya. Nah, bagaimana pada Allah Ta'ala? Kemarin kita telah meyakini ada sifat kuasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala berkeadaan kuasa melakukan sesuatu atau tidak? Nah, maka sifat ke-14 yang wajib kita yakini adalah kaunu ta'ala qadirah. Keadaan Allah Ta'ala, keadaan zat Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Nah, artinya Allah Ta'ala tidak semata-mata memiliki sifat kuasa, dan Allah juga berkeadaan kuasa melakukan sesuatu. Dah. Jadi seperti itu. Kemudian tadi dikatakan bahwa sifat kaunu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang maha kuasa itu merupakan lazim bagi sifat qudrah. Lazim bagi sifat qudrah artinya dengan adanya sifat kuasa pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti bahwa keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Pasti bahwa keadaan zat Allah Ta'ala itu berkuasa. Jadi kaunu ta'ala qadiran ini merupakan lazimah, merupakan kelaziman, merupakan satu kepastian daripada adanya sifat kuasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada Allah, tidak pada kita. Nah, kalau kalau kita gimana? Belum tentu ada sifat kuasa kemudian kita ini berkeadaan kuasa, belum tentu. Tapi kalau Allah Ta'ala ada sifat kuasa, sudah pasti berkeadaan kuasa. Paham? Bisa dipahami? Ya. Jadi seperti itu. Itu dulu. Islam. Kalau di bisa merokok udah. Jadi kita membahas tentang sifat yang namanya sifat maknawiyah. Ya. Maknawiyah. Jadi maknawiyah ini apa? Maknawiyah ini adalah satu keadaan.
Jadi sifat ma'nawiyah itu keadaan. Jadi apa itu sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah itu adalah keadaan yang wajib bagi Allah, yang lazim bagi sifat ma'ani. Dah. Jadi apa? Keadaan. Nah, tunggu. Yang berbeda bagi sifat ma'ani, tetapi ya Jadi keadaan yang wajib bagi Allah, yang berbeda bagi sifat ma'ani, tetapi dia adalah kelaziman atau kepastian bagi sifat ma'ani. Dia memang beda dengan sifat ma'ani, tetapi dia juga lazim. Dia juga merupakan kepastian bagi sifat ma'ani. Sehingga satu contoh, kita meyakini sifat ma'ani, contohnya apa? Contoh sifat ma'ani kudrah. Kita meyakini Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, bersifat dengan kuasa. Kudrah ini kuasa. Maka karena ada kudrah pada zat Allah Ta'ala, otomatis keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Otomatis. Jadi ini lazim. Inilah lazim. Ini malzum. Nah, jadi otomatis kalau ada sifat kuasa pada zat Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala keadaannya gimana? Berarti Allah Ta'ala keadaannya qadiron. Itu maha kuasa. Itu kelaziman. Nah, tapi ingat sekali lagi saya katakan, ini hanya berlaku pada Allah, tidak berlaku pada selain Allah. Artinya para makhluk itu nggak berlaku. Jadi kaunu ta'ala berkeadaan maha kuasa itu adalah kelaziman dari adanya sifat kuasa pada zat Allah Ta'ala. Jadi keadaan Allah Ta'ala yang maha kuasa ini adalah kelaziman dari adanya sifat kuasa pada Allah Ta'ala. Ini hanya berlaku pada Allah. Ini tidak berlaku pada selain Allah. Makanya jangan kita kembalikan kepada makhluk. Karena kalau makhluk, seperti tadi saya katakan, makhluk punya sifat kuasa, tapi sifat kuasa yang hadisa, sifat kuasa yang baharu. Artinya sifat kuasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada manusia itu Allah berikan kuasa, tetapi tidak mesti. Tidak harus, tidak pasti dengan adanya sifat kuasa itu lantas dia itu berkeadaan dengan kuasa, berkeadaan dengan mampu. Jadi kalau makhluk, keadaan mampu itu bukan kelaziman daripada adanya sifat kuasa pada makhluk tersebut. Itu bukan kelaziman. Maka ini dikatakan sebagai kelaziman ini pada Allah Ta'ala. Kelaziman daripada sifat ma'ani. Artinya dengan adanya sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala,
maka zat Allah Ta'ala itu berkeadaan dengan maha kuasa. Bisa dipahami? Dah. Jadi titik seperti itu. Ingat sekali lagi, ini berlaku pada Allah, bukan pada selain Allah Ta'ala. Dah. Maka Allah katakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Manusia itulah lemah. Tapi bukankah Allah sudah menciptakan sifat kuasa pada manusia? Kenapa manusia itu dikatakan keadaannya lemah? Dha'ifa. Manusia itu keadaannya lemah. Nah, padahal Allah sudah menciptakan kuasa pada manusia. Lantas kenapa pada satu ayat Allah katakan manusia itu keadaannya lemah? Lemah berarti tidak berkeadaan mampu. Berarti kan tidak mampu. Padahal Allah sudah menciptakan kuasa. Di situ menunjukkan bahwa keadaan kalau pada makhluk, keadaan itu tidak menjadi kelaziman bagi satu sifat yang telah Allah berikan pada dirinya. Memang manusia itu ada diberikan sifat kuasa, namun dengan sifat kuasa yang Allah berikan pada dirinya itu tidak menjadikan dia sebagai makhluk yang berkuasa, makhluk yang berkeadaan kuasa. Tetap saja keadaan dia itu lemah. Dah, bisa dipahami? Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya sifat kuasa dan Allah Ta'ala berkeadaan berkuasa. Dah, bisa dipahami? Dan ini merupakan kelaziman dari sifat kudrah. Artinya karena ada kudrah pada Allah, berarti Allah berkeadaan dengan kuasa. Sudah tunggu, bisa dipahami? Maka dari sini kita dapat melihat dua sifat ini berbeda, nggak sama ya. Sepintas sama. Apa sih bedanya? Kuasa dan berkeadaan kuasa, apa bedanya? Beda lah. Beda. Nah, untuk membedakan itu gimana? Untuk membedakan, makanya kita untuk membedakan itu sulit dijelaskan dengan kalimat, tapi kita bedakan dengan contoh. Contohnya apa? Jadi si fulan dia diciptakan sifat ilmu. Nah, Allah memberikan ilmu. Tapi ketika ditanya 10 kali 15 berapa? Enggak tahu dia. Berarti dia berkeadaan bodoh. Padahal kan Allah sudah menciptakan ilmu. Nah, berarti beda ya? Beda antara sifat ilmu dan berkeadaan alim. Nah, Allah menciptakan ilmu. Ketika ditanya 10 kali 10 berapa? 100. Berarti dia berkeadaan alim pada waktu itu. Nah, 10 kali 15 tahu. Nah, berarti dia berkeadaan bodoh. Berarti kan beda. Ada sifat ilmu, tetapi dengan adanya sifat ilmu itu belum tentu dia berkeadaan alim. Itu manusia. Kalau Allah Ta'ala ada sifat ilmu, sudah pasti Allah itu berkeadaan alim. Berkeadaan mengetahui. Ada sifat kuasa, sudah pasti Allah itu berkeadaan maha kuasa. Sudah? Bisa dipahami itu? Nah, titik. Kemudian tentang sifat kaunuhu ta'ala qadiron. Nah, jadi ini masih berbicara tentang sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu apa sih? Sifat ma'nawiyah itu keadaan yang wajib bagi Allah. Yang berbeda bagi sifat ma'ani, tetapi dia adalah kelaziman atau kepastian bagi sifat ma'ani. Dia beda, tapi dia selalu ada bersama dengan sifat ma'ani. Ada sifat ma'ani, dia pun ada. Ada sifat ma'ani, dia pun ada. Nah, jadi seperti itu. Dia berbeda, tetapi dia selalu bersama. Dah. Saya hapus ya. Sudah tulis tadi? Sifat ke-14 yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah keadaan zat Allah
Ta'ala Maha Kuasa. Keadaan zat Allah Ta'ala yang berkuasa. Dengan Maha Kuasa yang berkuasa. Dah. Titik. Apa yang wajib kita itikadkan? Pertama, kita wajib mengitikadkan bahwa keadaan ini adalah keadaan yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Dengan makna apa? Dengan makna mustahil Allah Ta'ala tidak berkeadaan seperti ini. Nah, jadi keadaan ini wajib bagi Allah, artinya akal nggak terima jika keadaan ini tidak ada pada Allah Ta'ala. Gimana sih ceritanya? Nah, kalau makhluk oke-oke saja lah. Dia memang diberikan kudrah, tetapi dia tidak berkeadaan dengan kuasa. Dia berkeadaan dengan lemah. Itu oke-oke saja. Tapi kalau kita katakan itu pada Allah, Allah punya sifat kuasa, tapi Allah berkeadaan lemah. Gimana ceritanya tuh? Kalau Allah berkeadaan lemah, gimana Allah menciptakan sesuatu? Nah, punya sifat kuasa tapi berkeadaan lemah. Berarti Allah nggak mampu menciptakan sesuatu. Nah, terus bagaimana langit ini bisa ada? Bagaimana bumi ini bisa ada? Nah, arti keadaan ini, artinya keadaan zat Allah Ta'ala yang berkuasa, ini adalah keadaan yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala dengan makna akal yang sehat tidak menerima jika Allah tidak berkeadaan seperti ini. Ya, itu pertama. Yang kedua, kita wajib mengitikadkan bahwa keadaan ini adalah keadaan yang azali, yang azaliyah, yang azaliyah. Keadaan ini adalah keadaan yang azaliyah. Artinya qaulu ta'ala qadiran, Allah berkeadaan maha kuasa, itu adalah satu keadaan yang azaliyah. Satu keadaan yang azaliyah artinya tidak berawal dengan tiada. Sehingga nggak bisa kita katakan, oh awalnya Allah itu tidak berkeadaan kuasa, nanti sekarang ini baru Allah berkeadaan kuasa. Oh, nggak boleh seperti itu. Nah, kayak kita dulu waktu kita baru lahir, kita nggak berkeadaan kuasa untuk melakukan sesuatu. Nanti setelah kita berusia 3, 4, 5 tahun hingga seterusnya, baru kita berkeadaan kuasa. Nah, nggak kayak gitu. Jadi keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa ini adalah keadaan yang azaliyah. Artinya ini tidak berawal dengan tiada kemudian menjadi ada. Nah, dengan makna keadaan ini sudah ada pada Allah Ta'ala sejak awal hingga nggak ada batas. Nah, karena memang Allah tidak dicukupi oleh waktu. Itu yang kedua. Yang ketiga, keadaan ini berkeadaan keadaan yang kuasa berbeda dengan sifat kuasa, tetapi juga lazim bagi sifat kuasa. Nah, jadi keadaan yang kuasa dia berbeda dengan sifat kuasa. Qaulu ta'ala qadiran itu berbeda dengan qudrah. Namun sekalipun berbeda,
dia juga lazim bagi sifat kuasa. Artinya qaulu ta'ala qadirun itu lazim bagi sifat qudrah. Dengan makna tadi sudah diterangkan. Karena ada sifat qudrah pada zat Allah Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala itu berkeadaan dengan maha kuasa. Nah, jadi keadaan yang kuasa dia berbeda dengan sifat kuasa, tetapi juga dia lazim bagi sifat yang kuasa. Titik. Sudah ya. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang lazim bagi sifat kuasa. Ini udah Mi? Udah tunggu. Kemarin kita membahas bahwa Allah Ta'ala punya sifat yang namanya qudrah, kuasa. Nah, sifat qudrah ini sifat qudrah ini seperti yang dibahas, bahwa sifat qudrah ini dia memiliki sifat qidam dan juga memiliki sifat baqo. Karena sifat qidam dan sifat baqo ini adalah dua sifat yang dimiliki oleh zat Allah Ta'ala dan juga semua sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Nah, kalau kita bahas tentang qidam baqo, ya, itu bukan cuma zat Allah Ta'ala yang bersifat qidam. Qidam artinya tidak berawal dengan tiada. Wujudnya tidak berawal dengan tiada. Itu bukan cuma zat Allah Ta'ala yang wujudnya tidak berawal dengan tiada. Semua sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu pun bersifat dengan qidam. Artinya wujudnya tidak berawal dengan tiada. Maka qudrah, di mana qudrah ini adalah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, qudrah ini dia bersifat qidam. Qidam artinya apa? Artinya keberadaan wujud ini pada zat Allah Ta'ala itu tidak berawal dengan tiada. Beda dengan kita. Nah, jadi pertama kali Allah menciptakan kita di dalam rahim ibu itu sebagai setetes air mani. Di saat itu tidak ada sifat kuasa pada setetes air mani. Nah, kemudian setelah Allah bentuk rupa, lalu Allah perintahkan malaikat meniupkan ruh, pada waktu itulah Allah ciptakan sifat kuasa, sehingga bayi yang ada dalam kandungan itu mulai dia bergerak di situ. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sifat kuasa yang ada pada kita itu tidak bersifat qidam. Lawan qidam hudus, baharu. Artinya berawal dengan tiada. Begitu juga dengan sifat baqo. Dulu kita membahas bahwa sifat baqo ini dia juga bukan semata-mata sifat bagi zat Allah Ta'ala. Dia juga merupakan sifat bagi semua sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sehingga baqo dengan pengertian tidak ada akhir bagi wujud sesuatu. Dan ini adalah sifat bagi zat. Berarti zat Allah Ta'ala itu tidak ada akhir bagi wujudnya. Dan baqo ini juga merupakan sifat bagi sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Contohnya qudrah. Berarti qudrahnya Allah Ta'ala itu tidak ada akhir bagi wujudnya. Sehingga qudrah Allah Ta'ala sebagaimana dia itu tidak memiliki awal, dan keberadaan qudrah itu pada zat Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya, begitu juga keberadaan sifat qudrah pada Allah Ta'ala ini tidak akan pernah ada akhirnya. Nah, maka jika sifat qudrah ini dia bersifat qidam, dia bersifat baqo, berarti dia selamanya. Selamanya. Dia nggak berawal, dia juga nggak berakhir, berarti selamanya ada. Bisa dipahami. Lazim dengan adanya qudrah pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun bersifat dengan berkeadaan dengan kaunuhu Ta'ala qadiran.
Tadi sudah diterangkan bahwa kaunu ta'ala qadiran, dan dia berbeda dengan qudrah, namun dia adalah kelaziman bagi qudrah. Nah, kelaziman bagi qudrah. Nah, mengatakan bahwa kaunu ta'ala ini adalah kelaziman bagi qudrah, otomatis jika qudrah itu bersifat qidam dan baqa, nah, maka kaunu ta'ala ini pun dia bersifat qidam dan baqa, karena dia kan kelaziman dari sana. Dah, lazim dengan adanya qudrah bagi Allah Ta'ala, berarti Allah berkeadaan dengan kaunu ta'ala qadiran. Ini lazim bagi ini, kan begitu. Dah, berarti kalau sifat qudrah yang ada pada Allah bersifat qidam dan baqa, kalau begitu kaunu ta'ala qadiran yang menjadi keadaan bagi Allah Ta'ala ini pun bersifat qidam dan baqa. Berarti dia selamanya. Selamanya. Maka sifat ke-14 yang wajib bagi Allah Ta'ala apa? Kaunu ta'ala qadirun. Artinya selamanya Allah Ta'ala itu berkeadaan kuasa. Tidak berawal, tidak berakhir. Berarti selamanya Allah Ta'ala itu berkeadaan kuasa. Dah, sudah tunggu. Kemudian kemarin membahas bahwa qudrah ini memiliki dua macam ta'aluk. Dah, ada namanya ta'aluk suluhi qadim. Ada namanya ta'aluk tanjizi hadis. Nah, ta'aluk suluhi qadim itu apa artinya? Ta'aluk suluhi qadim artinya hubungan berupa kelayakan. Hubungan berupa kelayakan. Dengan makna apa? Dengan makna layak bagi Allah di masa azali, layak bagi Allah di masa azali, nah, menciptakan Zaid umpamanya dengan selain sifat yang ada padanya. Nah, jadi di masa azali qudrah ini adalah satu sifat yang ada pada Allah Ta'ala, dan qudrah ini dia menuntut hubungan dengan sesuatu. Nah, contohnya dia menuntut hubungan dengan Zaid. Nah, jadi qudrah itu satu kuasa. Sifat kuasa yaitu satu sifat yang dengannya Allah menciptakan sesuatu. Berarti ada sesuatu yang dia tuntut. Nah, qudrah tersebut, nah, di masa azali artinya di masa sebelum Allah menciptakan sesuatu, belum ada selain Allah Ta'ala. Yang ada cuma Allah Ta'ala. Maka pada waktu itu ada hubungan yang namanya suluhi qadim. Nah, hubungan suluhi qadim ini artinya apa? Artinya hubungan kelayakan, dengan makna layak bagi Allah Ta'ala di masa azali. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, di masa itu layak bagi Allah Ta'ala menciptakan Zaid umpama yang sudah ada di masa sekarang. Nah, menciptakan Zaid dengan apa? Dengan selain sifat yang ada padanya. Umpama si Zaid ini putih. Nah, dulu di masa azali sebelum Zaid itu diadakan, di masa azali layak bagi Allah menciptakan Zaid itu dengan berkulit hitam. Nah, itu disebut dengan hubungan suluhi qadim, hubungan kelayakan di masa azali. Nah, kemudian ada juga namanya hubungan tanjizi hadis. Nah, hubungan pelaksanaan dengan makna di masa
yang tidak azali, Allah dengan kudrah menciptakan, Allah dengan kudrahnya menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, itulah dua macam ta'ala. Maka sebagaimana kita mengetahui bahwa kudrah dia berhubungan dengan sesuatu dan dia menuntut adanya hubungan dengan sesuatu, dan hubungan itu ada dua, ada hubungan sului qadim, ada hubungan tanjizi hadis. Nah, maka kaunu ta'ala yang menjadi kelaziman bagi kudrah, dan kaunu ta'ala ini pun dia memiliki dua makna. Kaunu ta'ala ini ada dua makna. Apa dua makna? Yang pertama, keadaan Allah di masa azali senantiasa layak menciptakan apa saja dua senantiasa ini dapat dari mana? Dapat dari selamanya. Dah, senantiasa itu dapat dari selamanya. Karena kaunu ta'ala qadirun tadi bersifat qidam dan baqa, berarti kaunu ta'ala qadirun itu bersifat dengan selamanya. Maka dari selamanya itulah timbul senantiasa. Kaunu ta'ala qadirun, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Apa maknanya? Dua makna. Dua makna ini dapat dari mana? Dua makna ini dapat dari sulul qadim tanjizi hadis. Dua makna. Yang pertama, keadaan Allah di masa azali berarti sebelum Allah menciptakan sesuatu. Sebelum ada sesuatu selain Allah. Keadaan Allah di masa azali senantiasa layak bagi Allah menciptakan apa saja sesuai dengan keinginan Allah. Nah, jadi Allah itu senantiasa berkeadaan seperti itu. Senantiasa berkeadaan layak bagi Allah menciptakan apa saja sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna pertama. Makna yang kedua, kaunu ta'ala qadirun itu dengan makna keadaan Allah di masa yang tidak azali, berarti masa sekarang. Di masa Allah sudah mulai menciptakan sesuatu. Dah. Keadaan Allah di masa yang tidak azali itu senantiasa menciptakan sesuatu. Allah senantiasa menciptakan sesuatu. Maka kaunu ta'ala qadirun, keadaan Allah Maha Kuasa itu apa maknanya? Keadaan Allah Maha Kuasa artinya Allah senantiasa menciptakan sesuatu, menciptakan. Itu nggak pernah berhenti, berhenti. Nah, inilah makna Allah Ta'ala setiap saat itu berada pada satu urusan. Dah. Bahwa dan Allah Ta'ala
Fi kulli waktin fi sya'nin. Pada setiap waktu. Fi kulli hinin, pada setiap keadaan itu fi sya'nin. Itu ada pada satu urusan. Artinya Allah setiap saat Allah itu menciptakan, nggak pernah berhenti. Allah selalu menciptakan sesuatu. Itu makna kaunu ta'ala qadirun. Jadi keadaan Allah Ta'ala Maha Kuasa itu bukan cuma kuasa. Apa sih makna kuasa ini? Kuasa ini kaunu ta'ala qadirun. Nah, itu maknanya Allah senantiasa menciptakan sesuatu. Maka kalau ditanya, bagaimana keadaan Allah sekarang? Keadaan Allah sekarang menciptakan sesuatu. Sehingga ada orang bertanya, ada orang yang ateis, ada orang yang ateis yang gak percaya dengan keberadaan Allah Ta'ala. Ketika dia bertanya kepada seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, jika anda meyakini Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa, apa yang sedang dilakukan Allah sekarang? Nah, maka ulama tersebut yang masih anak-anak pada masa itu katanya, jadi saya sebagai penanya, sebagai penjawab nggak layak berada di bawah, seharusnya saya berada di atas. Anda sebagai penanya nggak layak berada di mimbar, seharusnya Anda turun ke bawah. Akhirnya tukar tempat. Jadi sebenarnya ini yang ateis ini turun, kemudian ulama yang akan menjawab ini dia naik di atas mimbar. Lalu di atas mimbar itu dia katakan, yang sedang Allah lakukan sekarang adalah menurunkan seseorang yang salah dan menaikkan seseorang yang benar. Menurunkan orang yang salah dan menaikkan orang yang benar. Nah, jadi kaunu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala kuasa, apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala senantiasa menciptakan sesuatu, nggak pernah berhenti. Senantiasa menciptakan. Nah, maka inilah tambahan daripada beberapa yang wajib kita itikadkan sehubungan dengan kaunu ta'ala qadiran. Tadi yang pertama, kita wajib itikadkan bahwa kaunu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang maha kuasa ini adalah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Artinya akal nggak terima kalau Allah tidak berkeadaan dengan keadaan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita wajib itikadkan bahwa kaunu ta'ala qadiran, keadaan zat Allah Ta'ala yang berkuasa ini adalah keadaan yang azaliyah. Artinya keadaan yang tidak berawal dengan tiada, kemudian diadakan. Dan kita juga wajib itikadkan bahwa kaunu ta'ala qadiran adalah satu sifat yang berbeda dengan sifat qudrah, tetapi dia merupakan kelaziman bagi sifat qudrah. Nah, sehingga karena kaunu ta'ala qadiran ini adalah kelaziman bagi qudrah, maka otomatis jika qudrah Allah Ta'ala bersifat qidam dan baqa, berarti dia bersifat dengan selamanya. Berarti kaunu ta'ala qadiran bersifat qidam dan baqa juga bersifat dengan selamanya. Nah, jadi ini perinciannya daripada yang ketiga tadi kan. Dan sebagaimana qudrah Allah Ta'ala dia berhubungan dengan sesuatu, dan hubungan itu ada dua macam, ada suri qadim, ada tanjizi hadis. Suri qadim berarti di masa azali Allah layak menciptakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tanjizi hadis artinya Allah di masa azali menciptakan sesuatu. Maka kaunu ta'ala melihat kepada ta'ala qudrahnya ada dua. Kaunu ta'ala qadiran ini dengan dua pengertian. Nah, pengertian yang pertama melihat kepada suri qadim, pengertian yang pertama, keadaan Allah yang maha kuasa artinya keadaan Allah Ta'ala di masa azali senantiasa layak bagi Allah menciptakan apa saja sesuai dengan keinginan Allah. Nah, jadi di masa azali sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah itu senantiasa berkeadaan dengan layak menciptakan apa saja sesuai dengan keinginan Allah. Nah, sehingga nggak bisa kita katakan sekarang Allah menciptakan saya dengan warna kulit putih. Nah, sebelumnya apakah Allah mampu menciptakan saya dengan kulit warna hijau? Layak bagi Allah. Allah senantiasa layak. Di masa azali Allah itu senantiasa layak. Nah, layak artinya Allah itu senantiasa mampu menciptakan apa saja yang Allah inginkan. Allah boleh menciptakan saya warna putih, warna hitam, warna hijau, biru, merah, dan lain-lain. Nah, itu adalah keadaan yang senantiasa ada bagi Allah Ta'ala di masa azali. Begitu juga di masa yang tidak azali ini, artinya di masa Allah menciptakan sesuatu. Kaunu ta'ala qadiran itu dengan pengertian keadaan Allah Ta'ala di masa yang tidak azali ini senantiasa menciptakan sesuatu. Allah nggak pernah berhenti. Nah, awas, timbul pertanyaan.
Di masa azali, di masa yang tidak azali. Apakah Allah Ta'ala masuk di dalam masa? Awas, kita sudah mempelajari bahwa sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu diliputi oleh waktu, berarti Allah Ta'ala tidak boleh diliputi oleh waktu. Tetapi di sini seolah-olah Allah Ta'ala itu diliputi oleh waktu, masa azali dan masa tidak azali. Awas, jangan salah. Masa azali dan masa tidak azali itu melihat kepada makhluk, bukan melihat kepada Allah. Makanya masa azali, masa sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum ada makhluk. Masa yang tidak azali, masa setelah Allah menciptakan sesuatu. Berarti yang masuk di masa tersebut sebenarnya apa? Makhluk, bukan Allah Ta'ala. Paham? Bisa dimengerti itu? Detik. Jadi itu dulu dicatat. Allah berkeadaan kuasa, artinya Allah berkeadaan senantiasa menciptakan sesuatu, nggak pernah berhenti. Bahkan di saat kita diam pun, Allah senantiasa menciptakan sesuatu pada diri kita di saat kita diam. Apa yang Allah ciptakan? Saya udah diam. Diamnya kamu itu Allah ciptakan. Makanya Allah nggak pernah terlepas dari kita. Nggak pernah Allah itu terlepas dari kita. Kita bergerak, Allah nggak pernah terlepas dari kita. Kita diam pun Allah nggak pernah terlepas dari kita. Selalu Allah Ta'ala itu berhubungan dengan kita. Artinya kudrah Allah Ta'ala itu selalu berhubungan dengan kita. Allah selalu menciptakan apa-apa yang ada pada diri kita. Gerak, diam, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kita kan koboi. Jadi kalau di zaman-zaman perang dulu begitu, kalau nyala Maroko hilang sinyal. Sudah mati. Nyantai dulu, nyantai. Biar nggak stres, nyantai dulu. Jadi begitu. Bisa dipahami ya bedanya? Ya Allah. Bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Ya Allah. Sudah ini Sob? Sudah. Saya hapus ya. Sudah Min, tulis. Ya Allah.
Tambah lagi poin yang wajib kita itikadkan. Keadaan yang berkuasa tidak berhubungan dengan kejadian keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa tidak pernah berhubungan dengan keberadaan sesuatu yang terjadi. Tetapi yang berhubungan dengannya adalah sifat qudrah. Langit yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini hubungannya dengan siapa? Dengan qudrah. Adapun kaunu ta'ala qadiron, ini hanyalah kelaziman dari adanya sifat kuasa pada Allah Ta'ala. Dia nggak pernah berhubungan dengan langit yang Allah adakan. Yang berhubungan dengan langit itu sifat apa? Sifat kuasa. Makanya dari awal pembahasan ketika kita membahas tentang kuasa, qudrah itu apa? Qudrah itu adalah satu sifat yang mawjudah, yang azaliyah, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang dengannya sifat qudrah. Allah menciptakan apa saja yang mungkin diciptakan. Maka langit ini dia itu ada. Kenapa? Langit itu ada. Dia diadakan dengan apa? Langit itu diadakan oleh Allah dengan sebab sifat qudrahnya, bukan dengan kaunu ta'ala qadiron. Jadi kaunu ta'ala qadiron ini gak ada hubungannya dengan langit ya. Gak ada hubungannya dengan langit. Yang berhubungan dengan langit apa? Qudrah. Terus kaunu ta'ala ini apaan? Kaunu ta'ala ini adalah kelaziman daripada adanya qudrah pada Allah Ta'ala. Jadi Allah bersifat dengan kuasa. Otomatis Allah itu berkeadaan yang maha kuasa. Menciptakan apa? Menciptakan langit. Dengan apa Allah menciptakan langit? Dengan sifat kuasanya. Gitu maksudnya. Bukan dengan kaunu ta'ala qadiron. Jadi keadaan ini enggak menciptakan. Keadaan ini tidak berhubungan dengan sesuatu. Keadaan ini hanya berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia merupakan kelaziman dari adanya qudrah pada zat Allah Ta'ala. Makanya poin kita tambah, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa itu tidak berhubungan dengan
keberadaan sesuatu yang terjadi. Langit, bumi, dan apapun yang ada pada langit dan bumi itu tidak ada hubungannya dengan kaunu ta'ala qadirun. Terus dia berhubungan dengan apa? Tetapi yang berhubungan dengannya adalah sifat qudrah. Artinya Allah Ta'ala dengan sebab qudrah yang ada pada Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan apa saja. Paham? Nah, jadi kemudian dulu mungkin saya lupa membahasnya, maka di sini saya bahas ya. Ya, saya hapusnya sudah kan? Sudah? Saya hapus ini? Sudah memimpin? Garis besarnya perbuatan manusia itu terbagi dua. Dah. Terbagi dua, taat dan maksiat. Dah. Perbuatan manusia, taat dan maksiat. Allah Ta'ala dengan sifat qudrah yang ada pada Allah Ta'ala Allah Ta'ala dengan sifat qudrahnya tidak semata-mata menciptakan manusia, tetapi Allah juga menciptakan sifat dan perbuatan yang ada pada manusia. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusianya, Allah juga menciptakan perbuatan manusia, di mana perbuatan manusia itu garis besarnya ada taat, ada maksiat. Maka Allah dengan sifat qudrahnya menciptakan taat dan manusia. Nah, jadi taat yang ada pada manusia itu ciptaan Allah, dan maksiat yang ada pada manusia itu pun ciptaan Allah Ta'ala. Nah, ada satu pelajaran yang dikatakan oleh para ulama. Kata mereka, jangan setelah Anda memahami hal ini, jangan setelah Anda tuh ngaji, setelah ngaji udah punya ilmu, lantas Anda menjadikan apa yang Anda ketahui sebagai alasan bagi Anda untuk boleh melakukan maksiat. Memang betul bahwa qudrah Allah Ta'ala itu berhubungan dengan taat kita, berhubungan juga dengan maksiat kita. Sehingga taat dan maksiat itu dua-duanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tapi jangan ilmu ini menjadikan Anda pelanggar hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, setelah Anda memahami ini, maka Anda wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sudah tahu bahwa taat Anda itu ciptaan Allah, dan kalaupun Anda bermaksiat itu ciptaan Allah. Tapi Anda dituntut beradab. Beradabnya bagaimana? Beradabnya ketika Anda melakukan maksiat, jangan Anda mengembalikan itu, menghubungkan itu dengan Allah Ta'ala. Jangan coba-coba Anda mengatakan ini perbuatan Allah, ini ciptaan Allah. Jangan. Sekalipun Anda sudah belajar dan Anda sudah tahu bahwa taat dan maksiat yang Anda lakukan itu semuanya ciptaan Allah, tapi Anda dituntut beradab. Kita dituntut beradab dengan Allah Ta'ala. Sehingga di saat kita melakukan maksiat,
Jangan pernah kita menghubungkan maksiat itu, dengan Allah Ta'ala. Ini ciptaan Allah. Jangan. Dah, karena kita dituntut beradab. Dah. Beda kalau kita patuh, hubungkan kepada Allah. Ini ciptaan Allah. Tapi kalau kita lagi bermaksiat, jangan sekali-kali kita menghubungkan itu kepada Allah Ta'ala. Itu kurang ajar namanya. Gak ada adab sama Allah Ta'ala. Nah, sekalipun pada kenyataannya seperti itu. Jadi seperti seorang anak dengan orang tuanya yang senantiasa memberikan apa yang diinginkan anaknya. Satu saat orang tuanya dalam keadaan terdesak, katakan kepada anaknya, kita ini nggak ada makanan, kamu gimana caranya lah, mau mencuri kah atau gimana, carilah makanan. Akhirnya si anak ini mencuri. Ketika ketangkap polisi, siapa yang suruh? Jangan bilang ibu kamu. Jagalah adab kamu dengan ibumu. Karena bagaimanapun dia adalah ibumu yang selalu memberikan apapun yang kamu mau, yang kamu perlu. Maka seperti itu. Kita dengan Allah Ta'ala, semua itu Allah kasih kepada kita. Jangan setelah kita belajar ngaji bahwa semua perbuatan kita itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas ketika kita bermaksiat kita katakan ini Allah yang ciptakan. Jangan. Kita harus menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi dari satu sisi ini jadi istilahnya apa? Jadi ambigu, kalau orang istilah ambigu, serba salah. Nah, kita ketika berbuat maksiat, kita dituntut beradab. Jangan sekali-kali menghubungkan perbuatan ini kepada Allah Ta'ala. Tapi dari satu sisi, ketika kita mengatakan perbuatan ini dari saya, kita jatuh pada satu kesalahan yang lebih besar. Apa kesalahan yang lebih besar? Kita telah menyekutukan Allah dengan diri kita. Gak biasa nggak? Ada gitu. Ketika kita jatuh dalam maksiat, untuk menjaga adab, kita dilarang menghubungkan maksiat ini dengan Allah Ta'ala. Tapi dari satu sisi ketika kita katakan ini bukan ciptaan Allah, ini ciptaan saya, maka kita telah menjadikan diri kita sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita jatuh dalam maksiat, hanya dua pilihan. Yang pertama, Anda menjadi orang yang biadab jika Anda menghubungkan itu kepada Allah, dan Anda menjadi orang yang musyrik jika Anda menghubungkan itu kepada Anda. Dan dua pilihan ini adalah dua pilihan yang jelek, nggak ada baiknya. Dua-duanya jelek. Kalau begitu saya pilih jadi orang biadab. Biadab itu pun jelek. Sehingga kata para ulama, mansakoto illa bitarkil hormati. Tidaklah jatuh orang yang jatuh terkecuali dengan sebab dia meninggalkan rasa hormat. Ya udahlah, saya nggak mau jadi orang musyrik. Kalau begitu maksiat saya ini Allah yang ciptakan. Anda jadi orang kafir. Memang Anda tidak menyekutukan Allah, tapi pada waktu itu dengan sengaja Anda mengatakan maksiat ini Allah yang ciptakan, Anda jadi kafir sudah. Jadi gimana? Bagaimana coba? Nggak ada jalan lain kecuali kita ini senantiasa taat